supaya bisa anak-anak itu harus datang ke sekolahnya, misalkan harus tepat waktu kayak gitu. Selain itu ada apa lagi ya supaya menyenangkan? Ayo coba. Oh, tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu tulis dulu ya. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Kebersihan di mana? Kebersihan di sekolahan. Boleh. Siapa tadi yang menjawab? Di sekolahan maupun di kelas ya, di kelas dan di lingkungan sekolah. Sekolah itu dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala TKIT Al-Jahra Ibu Helianti Anggraini SPD, serta yang kami hormati seluruh Dewan Guru yang hadir pada hari ini. Pertama-tama puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, karena atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah suri teladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baiklah, perkenankanlah saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua inti, acara ketiga umpan balik, dan acara keempat penutup. Baiklah, untuk memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu inti daripada acara hari ini. Untuk inti pada hari ini kita ada pemateri kita hari ini yaitu Ibu Erna Susanti SPD, di mana beliau di sini ingin memaparkan pemahaman beliau mengenai menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Baiklah, langsung saja untuk pemateri ini kami serahkan kepada Ibu Erna Susanti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu semua, masih semangat hari ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada kesempatan hari ini atas waktu yang telah diluangkan untuk acara hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Helianti Anggraini yang selaku Kepala Sekolah di TKIT Al-Zahra atas pemberian kesempatan pada kesempatan hari ini. Dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di sini. Di sini saya akan sedikit memberikan atau kita sharing ya ibu-ibu ya semuanya. Kita akan sharing tentang materi yang salah satu materi yang saya terima pada CGP angkatan 7. Nah, di sini pada kesempatan hari ini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang budaya positif yang bisa nantinya
kita terapkan bersama-sama di sekolah ini. Dan tak lupa juga nanti bagi ibu-ibu kemungkinan nanti misalkan ada mau izin ke belakang atau mau ada kesempatan ada keperluan yang lainnya, nanti silahkan bisa sebentar untuk meninggalkan. Dan tak lupa juga hari ini nanti kita akan banyak belajar tentang budaya positif. Dan budaya positif ini, materi ini juga merupakan salah satu tugas saya sebagai CGP di Angkatan 7 ini untuk membuat aksi nyata. Nah, apa saja nanti yang akan saya sampaikan, disimak ya ibu-ibu ya, semuanya tetap semangat ya. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan, di sini ada Ibu Majidah Abu Bakar. Beliau adalah fasilitator saya. Kemudian di sini ada juga Bapak Muhammad Saleh. Beliau sebagai pengajar praktik saya. Dan perkenalkan juga saya di sini Erna Susanti, seperti yang ibu-ibu sudah kenal. Di sini saya bertugas di kelompok B di TKIT Azahra. Dan selanjutnya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para guru-guru hebat. Nah, di sini mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, ibu-ibu, sebelum kita mulai acara sharing kita pada hari ini, kita ice breaking dulu ya, supaya tambah semangat. Nah, kita ice breakingnya seperti apa, ibu-ibu? Supaya tambah semangat, ikuti gerakan saya ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, pegang kepala. Digeleng-geleng, digeleng-geleng, digeleng-geleng. Sekali lagi ya, biar tambah semangat. Semuanya yang semangat kita. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, pegang kepala. Digeleng-geleng, digeleng-geleng, digeleng-geleng. Oke, terima kasih. Sudah tambah semangat ya, mudah-mudahan ya. Nah, selanjutnya di sini untuk memulai materi kita hari ini, kita akan mengenal konsep utama modul budaya positif. Budaya positif itu ada apa saja? Yang pertama, nanti kita akan mengenal tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, kita akan mengenal konsep disiplin positif. Kemudian yang ketiga, kita akan mengenal 5 kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja. Dan ada juga 5 posisi kontrol restitusi. Kemudian ada segitiga restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas.
Selanjutnya di sini saya akan menjabarkan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa mampu belajar sesuai dengan kebutuhannya, dengan minatnya, dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada anak dan juga dapat berkembang, yang nantinya dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian selama ini barangkali kita sebagai guru, kita merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang kita kehendaki. Nanti kita akan mengulas apakah itu sudah betul, apa masih harus ada perbaikan-perbaikan. Selanjutnya, budaya positif. Kenapa budaya positif itu sangat penting? Karena pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Nah, untuk mencapai itu semua di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai pendidik kita juga punya kebutuhan, kemudian sebagai siswa mereka juga punya kebutuhan. Jadi setelah kita nanti mengenal 5 kebutuhan dasar manusia ini, diharapkan nanti guru beserta murid dapat saling melengkapi, saling memahami. Dan 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau yang disebut dengan survival. Di sini kebutuhan untuk bertahan hidup ini ada apa saja? Ada sandang, ada pangan, ada papan. Sebagai murid, tentunya ketika dia berangkat ke sekolah itu murid kebutuhannya apa? Supaya dia bisa menunjang agar di sekolah ini bisa konsentrasi, kemudian bisa lebih meningkat dalam pembelajarannya. Misalkan dia membutuhkan untuk pangannya, mungkin dia perlu sarapan atau setidaknya perut dapat diisi dulu supaya nanti dia bisa lebih aktif dalam menerima pembelajaran. Kemudian di sini yang kedua ada kebutuhan merasa diterima atau love and belonging. Di sini adalah keinginan agar tetap terhubung dan tergabung dalam lingkungannya. Artinya apa? Anak-anak itu secuek apapun dia, di dalam hatinya dia itu pasti punya keinginan
untuk tetap dapat bergabung sebetulnya dengan komunitasnya atau dengan teman-temannya, baik itu dengan gurunya atau dengan keluarganya. Ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah kebebasan atau freedom. Artinya apa? Freedom atau kebebasan ini adalah kebebasan untuk membuat pilihan. Salah satunya, contohnya adalah kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya, kemudian keinginannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat adalah kesenangan atau fun. Di sini sebagai guru kita berkewajiban kepada peserta didik kita dapat mampu untuk menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, yang menghamba pada anak, dan juga pembelajaran itu nantinya diharapkan dengan pembelajaran yang menyenangkan dan menghamba kepada anak. Artinya menghamba itu apa? Berorientasi kepada minat maupun bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Anak nantinya dapat aktif dalam menerima pembelajaran tersebut. Dan yang kelima adalah kebutuhan untuk penguasaan atau power. Nah, untuk penguasaan atau power ini di sini adalah suatu kompetensi yang dimiliki untuk menjadikan dirinya itu terampil. Kemudian dengan keterampilan atau kompetensi yang dimilikinya, dia akan diakui. Dan selanjutnya dengan diakui karena kompetensi yang dimilikinya tadi, maka dia akan didengarkan dan otomatis harga diri anak itu akan menjadi meningkat. Jangankan anak, bila kita yang orang dewasa aja, bila kita mempunyai suatu kompetensi, pasti rekan-rekan kita juga akan mendengarkan kita, ya kan? Ini tadi adalah uraian tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Di sini yang akan saya sebutkan di sini adalah posisi kontrol kita sebagai pendidik. Harapannya dengan kita nantinya mengetahui dari 5 posisi kontrol ini tadi, kita bisa mengerti atau menjadi salah satu refleksi dari diri kita, sehingga nantinya kita akan mampu untuk membenahi diri kita. Posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Di sini ini ada contohnya ya. Di sini kalau sebagai penghukum itu cuma cara dia saja yang benar. Apapun itu cuma dia saja yang benar. Biasanya hasilnya karena dia merasa benar, anak harus mengikuti apa kemauan dari guru. Hasilnya anak akan menjadi marah, bisa juga mengakibatkan dendam. Akhirnya anak bisa menjadi agresif. Nah, sekarang posisi kita berada, pernahkah seperti ini? Pasti pernah ya. Yang penting ada kemauan kita untuk apa? Untuk mau berbenah diri. Kemudian
Posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Biasanya guru bersuara lembut. Kemudian pembuat rasa salah ini dia menggunakan keheningan. Biasanya bahasanya halus, memelas, kayak itu ya, apa ya? Dan membuat orang yang merasa, anaknya tadi merasa tidak nyaman, kemudian akan merasa bersalah, akhirnya juga menjadi rendah diri. Nah, misalkan di sini ibu merasa sangat kecewa sekali sama kamu karena kamu berulang-ulang kali sudah ibu nasihati, ibu ajak, tetapi kamu tetap tidak mau. Nah, ini menjadikan anak merasa bersalah. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya jelas, anak lalu merasa bersalah. Kemudian untuk posisi yang ketiga, di sini posisi kontrol yang ketiga, guru memposisikan sebagai teman. Nah, di sini guru tidak menyakiti anak, kemudian namun guru ini tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa akrab dengan murid, sebagaimana kita dengan teman kita, kayak gitu. Dan hasilnya apa? Hasilnya dari hal positifnya, hubungan antara guru dan murid ini menjadi baik, relasinya baik, karena tanpa batas, tanpa canggung lagi, dia mau mengungkapkan segalanya. Dia bisa curhat, atau karena dia merasa gurunya ini nyaman sebagai temannya, kayak gitu. Kemudian hal negatif itu bila guru suatu saat tidak membantunya, maka murid ini akan merasa apa? Murid akan menjadi kecewa dan bisa juga menjadi sakit hati. Dan posisi yang keempat, guru sebagai pemantau. Di sini guru ini selalu memantau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh muridnya. Kemudian pantauannya itu tadi berdasarkan dengan tanggung jawab dan konsekuensinya. Lalu guru yang sebagai pemantau ini dia juga sangat mengandalkan dengan bukti dari catatan-catatan. Contoh misalkan hari ini Akila misalkan datang terlambat setengah jam atau 30 menit. Dia pasti mencatat, lalu dia baru mendatangi anak berdasarkan dengan catatan-catatan yang dipunyai. Hasilnya murid memahami konsekuensi akibat melanggar dari peraturan sekolah. Tentunya datang terlambat itu menjadi salah satu peraturan yang ada di sekolah maupun di kelas. Nah, dari keterlambatannya itu tadi pasti ada konsekuensi yang harus dibayar. Konsekuensinya apa? Apabila dia datang terlambat. Biasanya pada posisi kontrol itu seperti itu. Kalau datang terlambat, misalkan harus menyapu atau membantu gurunya untuk membersihkan
peralatan yang telah dipakai untuk pembelajaran, dan bisa juga misalkan kalau di tingkat SD, SMP, atau SMA, apabila ada murid yang tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa itu ada dimasukkan dalam peraturan-peraturannya. Dan posisi kontrol yang kelima itu adalah sebagai manajer. Di sini guru selalu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian dia mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Dan yang ketiga, pada posisi manajer ini, guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Dari sini, tugasnya guru sebagai manajer ini bukan mengatur perilaku murid, tapi mengembalikan murid ke kelompok yang lebih baik dan kuat serta bertanggung jawab. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling baik? Di sini nanti akan diuraikan pada slide selanjutnya. Dan posisi kontrol yang paling baik itu adalah guru sebagai manajer. Sebagai manajer, nanti tugasnya seperti apa? Penjelasannya pada slide selanjutnya. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka menjadi lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contohnya, misalkan di sini ada ketika di sini ada Randy ya. Menurut Randy, perbuatan yang Randy lakukan tadi pagi itu benar atau salah. Nah, contohnya kemarin saya sudah mempraktekkan untuk tugas demonstrasi konseptual. Di sini saya ambil contoh waktu itu ada Maulana yang datang terlambat. Kemudian saya sebagai manajer itu yang pertama kali yang saya lakukan adalah memanggil Maulana, menanyakan tentang identitasnya. Ketika anak merasa dia melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, yang pertama waktu itu Maulana datang terlambat. Lalu saya tanyai, kenapa Maulana hari ini datang terlambat? Kemudian kita cari, jangan langsung kita menyalahkan dia, tetapi kita kasih penguatan. Enggak apa-apa Maulana hari ini datang terlambat. Teman-teman yang lainnya, mereka juga pernah datang terlambat. Nah, di sini ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu kesalahannya itu. Kemudian langkah yang kedua yaitu
validasi tindakan yang salah. Lalu kita tanyai si Maulana atau Randy tadi. Randy pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kita tanyai kayak kasus yang kemarin yang saya angkat, Maulana, kenapa Maulana bisa datang terlambat hari ini? Lalu dia mengungkapkan alasannya. Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Kalau Maulana datang terlambat, berarti Maulana sudah, tahukah Maulana kalau Maulana sudah melanggar dari salah satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah disepakati. Tahu Bu, keyakinan kelas yang mana yang perlu ditingkatkan lagi? Nah, itu salah satu contoh dari menanyakan keyakinan. Lalu di sini sebagai guru, sebagai manajer, kita memberikan kesempatan kepada anak untuk apa? Untuk dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kalau supaya Maulana tidak datang terlambat, jadi hal apa yang akan dilakukan kayak gitu. Jelas ya ibu-ibu ya, untuk tahapan segitiga restitusi ini, tahapan-tahapannya seperti apa. Jadi kita jangan langsung jadi anak itu dia bisa mengemukakan pendapatnya, oh saya harus begini, saya harus begini. Jadi yang menentukan dari perbaikan sikapnya itu anak sendiri, disesuaikan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, di sini keyakinan kelas itu apa sih Bu? Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif kita yang kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada anak. Kemudian tujuan dari keyakinan kelas itu apa? Menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, menumbuhkan peserta didik untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan positif yang ada di kelas maupun di sekolah, kemudian menumbuhkan sikap tanggung jawab peserta didik atas pemilihan aspirasi dari ide-idenya apabila dia tadi melanggar dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Dan untuk keyakinan kelas ini biasanya kita buat antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya tidak harus sama. Itu semuanya sesuai dengan usulan-usulan atau ide-ide dari anak-anak. Jadi misalkan kita mau membuka kelas pembelajaran, kita sepakati bersama peraturan apa saja untuk dijalankan dalam kelas tersebut. Misalkan kemarin contohnya datang ke sekolah tepat waktu, kemudian membudayakan 5S, kemudian berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Itu nanti dan masih banyak yang lainnya. Tetap menjaga kesehatan kebersihan lingkungan, baik lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Itu tadi adalah contoh-contohnya. Nah, dari situ karena kita ini di TK,
Jadi nanti ibu-ibu guru semuanya bisa untuk membantu anak-anak untuk menuliskan. Kita tulis idenya anak-anak, pendapatnya anak-anak, kita tulis lalu kita tempel di kertas, kemudian kita tempel di kertas yang besar. Kita tempel di situ. Dari situ nanti kita sepakati bersama keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nah, jadi nanti apabila ada anak yang melanggar dari keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, tugasnya guru sebagai manajer tadi apa? Yang ada di segitiga restitusi tadi. Seperti itu. Jadi ketika anak berbuat suatu kesalahan yang melanggar dengan keyakinan kelas, kita kembalikan ini solusinya seperti apa, kayak gitu. Jadi bukan kita yang menentukan untuk pemecahan masalahnya, tetapi kita kembalikan ke anak. Nah, demikian tadi paparan materi tentang budaya positif. Semoga dari materi yang saya sampaikan ini nantinya dapat sama-sama kita laksanakan di sekolah kita dan kita laksanakan bersama. Jadi mulai sekarang kita susun, kita bentuk keyakinan kelas masing-masing. Ini nanti dapat menjadikan anak bisa lebih bertanggung jawab kepada, setidaknya dia bisa disiplin serta bertanggung jawab untuk dirinya masing-masing. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah hilaf dalam penyampaian saya minta maaf dan semoga ilmu yang sedikit ini dapat berguna untuk kita semua. Dan cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Erna Santi yang telah banyak memaparkan mengenai pemahaman beliau tadi, yang mengenai apa? Menanamkan budaya positif di dalam kelas kita. Nah, dari situ kita belajar bagaimana kita ini sebagai guru mengakomodasikan kebutuhan belajar murid tadi sesuai dengan penanaman beliau tadi mengenai budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang memang kita tanamkan dalam keseharian di dalam kelas kita. Baiklah Ibu, masih semangat? Semangat! Untuk sesi selanjutnya kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Boleh dari pemaparan beliau tadi, apakah memang sudah jelas atau ada yang memang mau didiskusikan? Silahkan gitu ya mengenai hal ini. Silahkan bagi ibu-ibu yang mau memberikan pertanyaan kepada beliau, kami persilahkan. Ada? Baiklah, yang mau bertanya silahkan maju ke depan ya. Kita langsung perkenalkan namanya dan juga pertanyaannya. Kami persilahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada materi yang disampaikan Ibu Erna. Setelah menyimak materi yang disampaikan Ibu Erna tadi, di sini saya minta dijelaskan tentang pembelajaran diferensiasi
itu apa dan bagaimana cara menerapkan sekolah kita. Terima kasih Ibu. Baiklah, ulun ucapkan terima kasih kepada Ibu Mia tadi yang mengajukan pertanyaan beliau tadi. Ulun ulangi lagi pertanyaan beliau tadi. Sebenarnya seorang guru itu bagaimana dia ini menerapkan atau mengimplementasikan budaya pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa, nah Bu? Nah, untuk pertanyaan ini langsung ulun silakan kepada Ibu. Terima kasih kepada Ibu Mia yang telah memberikan umpan balik kepada saya. Selanjutnya di sini seperti yang ditanyakan tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru di sini memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena kita seperti yang kita tahu bahwa setiap murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang kinestetik, ada juga yang cara belajarnya itu visual, auditory, gitu ya Bu ya. Sehingga kita sebagai guru ini seharusnya tidak memberlakukan yang sama, tidak bisa diberikan perlakuan yang sama, begitu. Dan dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, guru perlu juga memikirkan tindakan yang masuk akal, yang nantinya akan diambil oleh kita sebagai guru, karena pembelajaran yang berdiferensi tersebut memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari murid kita tadi. Dan contoh yang di kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensi ini, ketika proses pembelajaran itu biasanya guru menggunakan beragam cara untuk agar murid kita ini dapat mengeksploitasi isi kurikulum dengan baik dan benar. Guru juga memberikan keberagaman pembelajaran yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi yang dapat diserap dari penyampaian yang telah disampaikan oleh guru. Dan di sini contoh kelas yang belum menerapkan pembelajaran yang berdiferensi ini adalah guru lebih memaksakan kehendaknya sendiri biasanya. Guru tidak memahami minat anak, kemudian juga keinginan murid, karena kita batasi, karena kita murid itu harus mengikuti materi yang kita sampaikan. Kemudian kebutuhan murid untuk belajar tadi tidak semuanya dapat terpenuhi. Dan pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana implementasi tentang pembelajaran berdiferensi ini, cara melaksanakannya atau menerapkan pembelajaran yang berdiferensi ini tadi. Di situ hal yang bisa kita lakukan. Untuk yang pertama itu guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek biasanya, yaitu tentang kesiapan belajar, kemudian minat belajar,
dan juga profil belajar murid. Hal ini biasanya bisa berupa angket kayak gitu ya, atau juga observasi kita. Dan yang kedua, biasanya kita merencanakan pembelajaran yang berdiferensi tadi berdasarkan dengan hasil dari pemetaan yang sudah kita lakukan tadi. Memberikan berbagai pilihan baik dari strategi maupun dari metode pembelajaran. Nah, tentunya di sini untuk setelah kita petakan tadi untuk kebutuhan anak yang kinestetik, biasanya dia tidak kurang bisa diam kayak gitu ya. Jadi kita carikan dengan metode atau pembelajaran yang bisa kita modifikasi kemudian agar tapi tetap materi pembelajaran yang kita sampaikan itu bisa mengena dan bisa diserap oleh peserta didik kita. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran yang telah berlangsung tadi. Nah, jadi kebutuhan anak-anak ini berbeda-beda. Kita sebagai guru, kita harus bisa mengemas pembelajaran kita dengan tentunya dengan sesuai dengan minat dan bakat anak, dan kita bisa menyajikannya dalam bentuk model ataupun metode pembelajaran yang bervariasi seperti itu. Demikian Ibu Fia. Baiklah, Ulun ucapkan terima kasih kepada Ibu Erna Susanti. Silahkan Ulun teruskan duduk kembali. Mengenai jawaban yang disampaikan beliau tadi, untuk yang bertanya tadi, Ibu Mia, apakah dari jawaban beliau tadi sangat memuaskan dan bisa dipahami? Yes, bisa dipahami. Oke, alhamdulillah mengenai tadi ya. Jadi kita dapat ilmu lagi gitu ya mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, dan ini bisa kita aplikasikan ke dalam kelas kita, bagaimana cara kita gitu kan menerapkan pembelajaran seperti itu tadi yang memang pada anak-anak didik kita. Nah, untuk karena berakhirlah sesi tanya jawab ini, maka kita akan lanjut ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan tadi, kami sangat berterima kasih gitu kan pada beliau yang telah menyampaikan banyak sekali pemaparan beliau mengenai budaya positif tadi, bagaimana kita ini menanamkan kebiasaan positif tadi terhadap peserta didik kita gitu, yang nantinya itu akan memberikan hal yang baik gitu kan terhadap pembelajaran seorang guru tadi mengenai itu tadi. Makanya kata beliau tadi ya, mari gitu kan kita bekerja sama, berkolaborasi bersama, saling demi gitu yang mewujudkan penerapan budaya positif tadi. Nah, dari inilah gitu kan kita bisa belajar dan bisa kita terapkan ya ibu-ibu ya, kita juga sambil dan yang disampaikan beliau tadi bukan berarti beliau lebih paham gitu kan, tapi juga beliau juga sharing gitu kan mengenai ini. Sangat luar biasa ya ilmu beliau tadi, yang mana itu yang bisa kita ambil dari beliau. Untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Dari awal sampai akhir acara kita hari ini tetap semangat dalam berpartisipasi gitu dalam pembelajaran ini, dalam pemaparan ini tadi. Kami ucapkan terima kasih dan ulun
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herayanti Anggraini, Kepala TKIT Az-Zahra. Saya bangga dengan guru-guru TKIT Az-Zahra yang mempunyai kinerja dan etos kerja yang tinggi, khususnya kepada Ibu Erna Susanti yang masuk menjadi guru penggerak angkatan 7 yang terus bergerak, menggerakkan. Diseminasi yang pengimbasan yang dipaparkan oleh Ibu Erna merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Semoga dengan pengimbasan yang dilakukan menjadi bekal untuk pemahaman tentang budaya positif serta dapat dilaksanakan selanjutnya. Terima kasih kepada Bu Erna. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.